Baik, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang ada di rumah atau dimanapun berada pada saat ini, shalom untuk kita semua. Damai sejahtera dari Allah menyertai kita di dalam perjalanan kehidupan kita di sepanjang kehidupan ini. Amin, saudara. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena sampai detik ini saya memperhatikan bahwa Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Dia tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Bahkan kalau kita bisa ada pada hari ini dalam rangka memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga, itu pun saudara hanya karena anugerah dan kasih karunia Tuhan bagi kita. Yang percaya itu boleh katakan amin kepada Tuhan, saudara. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mau mengajak kita belajar firman Tuhan secara khusus yang berbicara tentang kenaikan Tuhan Yesus ini. Tentu ini bukan pertama kali saudaraku kita rayakan. Saya sendiri sudah berpuluh kali merayakan ini karena usia saya 20-an tahun, udah lebih sedikit setengah abad saya sudah. Karena saya dilahirkan dari keluarga Kristen, jadi Bapak Ibu bisa bayangkan setiap tahun merayakannya. Nah, namun yang saya mau ajak kita pada kesempatan ini, kita mau belajar pesan-pesan apa yang kita dapat dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Karena Bapak Ibu, baik kelahiran Yesus, kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya ke sorga, dan nanti setelah kenaikan ini hari ke-10 dan dihitung dari kebangkitan hari ke-50 yang disebut dengan hari Pentakosta, itu diperingati sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Dan setelah itu Alkitab juga berkata Yesus akan datang kedua kali ke dunia ini. Saya melihat dari Alkitab bahwa semua itu ada di dalam rencana besar Allah. Jadi kenaikan Tuhan Yesus ini dari beberapa peristiwa itu bukan peristiwa yang kebetulan terjadi, tetapi ini didesain Allah sedemikian rupa. Nah, karena ini ada di dalam perencanaan besar Allah, maka saya percaya ada pesan-pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita melalui peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Amin, saudara. Nah, mari kita lihat Alkitab kita. Ayo, kita buka dari Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai ayat 11. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Kalau semua sudah dapat, kita akan baca bersama-sama cuma 3 ayat. Nanti setelah hitungan ketiga kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3, iya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Yang percaya dengan amin. Bapak Ibu, melalui firman Tuhan yang kita baca ini, saya mau sampaikan paling tidak ada 4 pesan yang perlu kita pahami, kita mengerti berkaitan dengan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yang pertama, kenaikan Yesus ke sorga itu membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar datang dari sorga dan sorga itu benar-benar ada. Amin.
Saya ulang. Yang pertama, kenaikan Yesus ke sorga itu membuktikan bahwa dia benar-benar datang dari sorga dan sorga itu benar-benar ada. Bapak Ibu perhatikan di dalam ayat 9 dikatakan demikian, sesudah dia mengatakan demikian, terangkanlah ia disaksikan oleh mereka. Terangkanlah ia disaksikan oleh mereka. Terangkannya kemana? Perhatikan ayat 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu. Malaikat itu berkata kepada para murid yang sedang terengah-engah, terbangun-bangun, yang sedang terheran-heran, yang sedang melongo, menyaksikan Yesus diangkat pada saat itu, berkata kepada mereka, oi, Yesus ini sedang diangkat ke sorga. Kenapa Yesus diangkat ke sorga? Rasul Yohanes menuliskan oleh ilham Roh Kudus di dalam Yohanes 3 ayat 13 berkata begini, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Yang mau dikatakan. Jadi saudaraku, Roh Kudus melalui Rasul Yohanes menyampaikan kepada kita, tidak ada seorang pun yang naik ke sorga selain daripada dia yang benar-benar turun dari sorga. Siapa itu? Yesus. Kenapa ini perlu kita tahu? Kenapa ini perlu kita pahami? Saudaraku, karena di luar sana ada banyak orang mengaburkan berita ini. Di luar sana ada banyak orang berkata bahwa Yesus tidak datang dari sorga. Di luar sana ada banyak orang berkata bahwa Yesus itu hanya sebatas nabi. Tapi dengar baik, Alkitab berkata, Yesus itu datang dari sorga dan dia adalah pemilik sorga. Amin. Kebangkitan dan kenaikannya membuktikan bahwa dia benar-benar datang dari sorga dan dia pemilik sorga. Kalau di dalam Yohanes 14 dia katakan demikian, aku pergi kepada Bapa. Di rumah Bapakku ada banyak tempat. Yesus sendiri berkata bahwa surga itu rumah Bapaknya, rumah dia sebelum dia turun ke bumi. Amin, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak memahami ini, akan sangat mudah bagi orang-orang untuk menyelewengkan iman kita. Saudara tahu kenapa ada banyak orang meninggalkan Yesus? Bahkan kalau saya lihat data-data mereka di internet itu, ya ampun Tuhan. Para misionaris juga ada yang datang ke Indonesia ini. Para hamba Tuhan. Ada orang yang mengaku bergelar doktor lagi. Doktor teologi lagi katanya. Saya tidak tahu itu. Mungkin teologi abal-abal kan. Doktor abal-abal. Mereka bisa meninggalkan Yesus karena mereka dikabulkan akan pengertian dan pengenalan. Coba perhatikan. Selain daripada malaikat, Yesus juga menyatakan bahwa dia kembali ke rumah Bapaknya di sorga. Untuk apa dia kembali ke sana? Di dalam Yohanes 14 dikatakan menyediakan kaplingan bagi saudara dan saya. Amin. Amin. Jadi Yesus kembali ke surga itu demi kepentingan kita. Kalau dia tetap di dunia ini, kita tidak ada kapling di sana. Karena dia berkata, aku kembali kepada Bapa, di rumah Bapakku banyak tempat, dan aku menyediakannya bagi kamu. Dan kalau semua sudah selesai, dia akan datang lagi. Jadi saudara perhatikan peristiwa kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga sebenarnya harus menjadi sebuah sukacita besar dalam hati kita. Karena kita tahu, kita yang berharap kepadanya, kenaikannya
membuktikan bahwa dia benar-benar dari surga, dia pemilik surga, surga itu benar-benar ada, dan di sana dia sedang menyiapkan tempat bagi kita. Saudara belum dapat kaplingan di bumi ini, belum ada rumah BTN, tidak apa-apa lah, ya kan? Kau sungguh-sungguh kepada Tuhan di sana BTN. Kita disiapkan di sana tempat, kita disiapkan di sana rumah. Oleh siapa? Oleh Yesus Kristus. Itu yang pertama yang perlu kita ketahui, saudara. Sampai sini dulu. Saudara yakin bahwa Yesus berteman surga? Kalau yakin, berarti tidak ada di hari kemudian yang akan meninggalkan Tuhan. Hanya karena pekerjaan, apalagi hanya karena beras. Tidak ada. Sebab saudaraku, begitu saudara tinggalkan Yesus yang benar-benar datang dari surga, yang adalah pemilik surga, saya mau pastikan saudara tidak akan pernah nyampe ke surga. Tidak akan pernah. Bagaimana mungkin saudara akan nyampe ke sana kalau saudara dibawa orang lain yang tidak pernah ke surga? Halo? Ya berpikir agak lebih sedikit lah. Iya kan? Banyak orang berkoar-koar, banyak orang calo di dunia ini menyuarakan surga segala macam, tapi dia tidak tahu bentuk surga seperti apa. Kalau Yesus berkata, tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku, itu karena dia datang dari sana. Dia tahu jalan ke sana, dia tahu alamatnya, tidak bakalan nyasar. Amin. Tidak bakalan nyasar. Karena apa? Dia datang dari sana. Dia tahu persis tempat itu. Bahkan tempat itu adalah tempat dia. Bahkan surga itu rumah Bapaknya. Di sana dia ada sebelum datang ke dunia. Itu sebabnya. Ayo, kuatkan hatimu, kuatkan imanmu untuk tetap mempercayai Tuhan, untuk tetap mempercayai Yesus, bahwa Dialah anak Allah yang lahir ke dunia ini, dan sekarang kita rayakan dia naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi kita. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, saudara, yang akan kita lihat, kenaikan Tuhan Yesus untuk menggenapi janji pencurahan Roh Kudus. Pesan kedua yang perlu kita mengerti, kita pahami tentang kenaikan Yesus ini ke surga, yaitu untuk menggenapi janji pencurahan Roh Kudus. Tentang hal ini nanti di hari Pentakosta kita bicarakan lebih banyak. Kenapa saya katakan demikian? Karena Bapak Ibu, di dalam ayat 4-5 Kisah Rasul pasal 1 itu dikatakan demikian. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, sebelumnya Dr. Lukas di dalam kitab Lukas mencatat oleh ilham Roh Kudus, Lukas 24 ayat 29 berkata demikian, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat Maha Tinggi. Dia berkata, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Apa yang dijanjikan itu? Roh Kudus. Kapan itu akan dicurahkan? Setelah Yesus naik ke surga. Selama Yesus ada di bumi ini, itu tidak akan dicurahkan. Ini perlu kita tahu. Dan nanti di hari pencurahan Roh Kudus kita akan bahas itu tujuan-tujuannya untuk apa. Ini saudara ya. Tapi yang saya mau beritahu pada saat ini, poin kedua yang perlu kita pahami dari kenaikan Tuhan Yesus, itu berhubungan erat dengan akan dicurahkannya Roh Kudus di dunia ini, menggantikan pribadi Yesus secara fisik beroperasi di dunia ini untuk menyelesaikan misi. Iya. Karena dia berkata, kalau aku tidak pergi kepada Bapa, itu tidak akan dicurahkan. Nanti baca ayat itu, di sana dijelaskan. Dan kita bersyukur kehadiran Roh Kudus di dunia ini, saudara,
itu mengerjakan pekerjaan Tuhan yang tanpa batas. Ketika Allah menjadi manusia di dalam Yesus, Allah yang maha tidak terbatas itu, ketika dia ada di dalam Yesus, dia menjadi terbatas. Masa iya Pak? Iya, paling tidak dia tidak omnipresence, terbatas. Allah itu kan omnipresence, maha hadir ya toh. Tapi ketika dia menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, dia tidak menjadi maha hadir. Ketika dia ada di Nazaret, dia tidak ada di Yerusalem. Paham Bapak Ibu? Paham? Ketika dia ada di Galilea, ia tidak ada di Yeriko. Enggak. Tapi ketika Yesus naik ke surga dan Roh Kudus dicurahkan, nanti kita akan bahas itu ya, saya hanya sedikit aja. Di waktu yang bersamaan, di berbagai tempat yang berbeda, karya Yesus yang termanifestasi oleh Roh Kudus bisa hadir dalam waktu yang bersamaan. Keren. Amin. Itu sebabnya Roh Kudus itu dijanjikan dan dicurahkan. Untuk apa? Untuk semua pekerjaan Allah yang lebih besar yang akan diselesaikan di muka bumi. Jadi yang kedua, atau pesan kedua yang perlu kita pahami dari kenaikan Yesus ke surga adalah untuk menggenapi pencurahan Roh Kudus. Yang ketiga, pesan yang ketiga yang perlu kita ketahui dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yaitu bahwa pendelegasian tugas kepada para murid sedang dimulai. Pendelegasian tugas kepada para murid sedang dimulai. Pada saat kapan? Pada saat Yesus naik ke surga. Saudara, di dalam kebersamaan mereka, waktu Yesus masih pelayanan di muka bumi ini bersama dengan murid-muridnya, di dalam Yohanes 14 ayat 12, dia pernah berkata demikian, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Oleh karena apa? Ayat B-nya berkata, "Sebab aku pergi kepada mereka." Pada saat kapan apa yang dikatakan Yesus ini terrealisasi dikerjakan para murid? Pada saat dia sudah naik ke surga. Dan di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 19 sampai 20 yang sering disebut dengan The Great Commission atau amanat agung, dicatat begini, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kapan ini dimulai? Ketika Yesus naik ke surga. Benar-benar tugas pelayanan itu didelegasikan kepada setiap orang percaya. Bagaimana mereka bergerak nanti juga kita singgung di hari Pentakosta. Tapi yang saya mau beritahu, hari kenaikan Tuhan Yesus itu adalah isyarat bagi para muridnya, bagi kita, bahwa tugas-tugas pelayanan yang pernah Yesus lakukan di bumi ini, sekarang pekerjaan itu dipindahkan kepada kita. Kita yang harus mengerjakannya. Amin. Amin, saudara. Kita harus tahu ini. Kita harus tahu. Kenapa? Supaya kita benar-benar melakukan apa yang Yesus lakukan. Kecuali saudara tidak percaya kepada Yesus. Karena di dalam Yohanes 14:15 itu berkata demikian, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang lakukan." Jadi saudaraku, sederhananya Yesus mau katakan demikian, kalau ada orang berkata
bekerja apa? Melakukan pekerjaan yang pernah Yesus lakukan bahkan lebih besar dari itu. Dan kapan itu digenapi atau kapan itu dimulai? Waktu dia naik ke surga. Ini luar biasa. Kita harus mengerti ini. Kita harus paham ini supaya kita tidak berpangku tangan. Kira-kira apa yang perlu kita kerjakan? Yesus berkata, menjadikan semua bangsa murid-Dia. Amin. Menjadikan semua bangsa murid Dia. Pekerjaan itu dititip kepada kita. Pekerjaan itu tidak dititip ke makhluk lain, tidak. Tapi pekerjaan itu dititipkan kepada kita. Tuhan mau kita terlibat di dalam pekerjaan itu, di dalam misi itu Tuhan mau pakai kita. Dan itu penghormatan yang luar biasa yang dari Tuhan kita terima. Saudaraku, Alkitab kita berkata Tuhan itu Maha Kuasa, amin. Tuhan itu Maha Sanggup, amin. Saudara percaya itu, amin. Tuhan itu Maha Hadir, amin. Dia Maha segalanya. Artinya begini, pikiran saya berkata begini. Sebenarnya kalau dia Maha Kuasa, Maha Sanggup, Maha segalanya, sanggup aja dia mentobatkan orang tanpa pakai manusia untuk menginjil ke sana. Betul? Iya dong. Sanggup dong Tuhan. Tapi kenapa sepenuhnya itu tidak dilakukan oleh Tuhan? Saudara perhatikan, karena Yesus berkata kita yang akan meneruskan pekerjaan itu. Jadi peristiwa kenaikan Yesus ke surga ini saudara harus pahami bahwa mulai pada saat itu tanggung jawab untuk menyelesaikan misi di dunia ini adalah kita. Amin. Kalau tidak demikian, ngapain Tuhan harus utus Simon Petrus ke rumah Cornelius di Kaisarea itu? Kenapa Tuhan tidak rawat aja mereka di sana? Seperti yang dilakukan pas Petrus menyampaikan firman itu, Alkitab berkata, nanti baca di Kisah 10. Tiba-tiba Roh Kudus melawat mereka, lalu mereka dibaptis oleh Roh Kudus, mereka semua berbahasa roh. Kenapa Tuhan tidak lakukan itu? Kenapa tubuh Petrus harus datang ke sana? Ayo. Untuk menunjukkan kepada kita atau memberitahukan kepada kita bahwa tugas pemberitaan Injil itu didelegasikan kepada kita. Amin. Yang paling mengherankan bagi saya ketika Filipus dikirim Tuhan untuk menjangkau Sida-Sida, hanya satu orang. Sida-Sida sedang menuju Yerusalem, dia sedang naik kereta berkuda. Lalu dia sedang sambil naik kereta berkuda itu, dia sedang baca-baca Alkitab dari kitab Yesaya, kata Alkitab. Tiba-tiba Tuhan kirim Filipus datang ke sana untuk menginjil, untuk memenangkan Filipus. Kenapa sih Tuhan repot lakukan itu? Kenapa dia tidak jangkau aja Filipus satu orang itu melalui Roh Kudusnya? Bisa nggak? Bisa. Tapi kenapa? Saudara dengar baik. Karena Tuhan memakai saudara dan saya sebagai mitranya untuk menyelesaikan misinya di dunia ini. Dan kita harus tahu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau saya katakan yang berikut ini bukan saya anti terhadap hal tersebut ya, bukan. Tapi saya mau katakan begini. Belakangan terakhir ini, saya lihat terjadi pergeseran di dalam pengertian orang-orang percaya tentang tugas ini. Mereka menghentikannya dengan sebuah kegiatan yang namanya doa. Apakah salah berdoa? Tidak, saya suka berdoa. Bahkan mungkin lebih dari saudara. Saya lakukan itu.
Tetapi dengar baik. Yang saya mau sampaikan begini, doa sih oke-oke aja. Tapi jangan lupa, ada pekerjaan yang harus kita lakukan untuk menaburkan benih kebenaran. Amin. Amin. Saudara mau ketidakbenaran tersingkir, tersisih dari lingkunganmu? Tidak cukup hanya dengan doa. Tetapi saudara harus menaburkan benih kebenaran. Taburkan benih kebenaran. Ketika saudara menaburkan benih kebenaran, dengan sendirinya ketidakbenaran akan tersingkir. Kenapa demikian, Pak? Karena pola pikir, paradigma orang selama ini telah diwarnai oleh hal-hal yang bukan dari kebenaran. Itu perlu disingkirkan. Caranya bagaimana? Dengan doa aja, Pak? No. Tapi dengan bersaksi, memberitahukan kebenaran kepada mereka. Benih itu harus ditanam. Dan saudara tahu, kalau saudara baca nanti di Efesus atau di Kisah Para Rasul 19 di sana dicatat, 2 tahun Paulus melakukan itu di Efesus. Dia melakukan pemuritan, diajari orang-orang. Setelah itu diutus. Saudara tahu, 2 tahun Asia terjangkau oleh ini. 2 tahun, nanti baca ke sana. Sehingga pada saat itu Asia sampai kepada puncak kehebatannya. Seluruh dunia tahu bahwa Efesus mengalami kebangunan rohani. Oleh karena apa? Ditaburkan benih kebenaran di sana. Ketika otak orang, ketika hati orang diisi oleh kebenaran, mereka akan mengalami kebangunan rohani. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi, saya tidak anti doa. Saya juga suka berdoa. Tetapi untuk yang satu ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan doa. Selama ini kita telah dibohongi. Siapa yang bohongi? Tidak tahulah. Saudara berdoa kepada Tuhan. Apa-apa kita doakan saja. Apa-apa kita. Enggak begitu. Kita perlu berdoa, tapi kita harus pergi ke sana. Beritakan firman. Karena itu didelegasikan kepada kita. Jangan lepas dari tanggung jawab itu. Amin, saudara? Itu tanggung jawab kita. Dan untuk hal itu berlaku apa yang Yesus katakan di Yohanes 14 itu. Ketika kita mau melakukan tugas pemberitaan kabar baik itu, mungkin di sana tidak sedikit kita mengalami tantangan goncangan. Tidak sedikit mengalami hambatan, bahkan mungkin kita ditolak. Tapi dengar baik, pada saat itulah berlaku apa yang Yesus katakan, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, bahkan lebih besar daripada apa yang kulakukan. Pada waktu Paulus lakukanlah tugas pemberitaan Injil itu, mengutus orang-orang pergi untuk bersaksi. Lalu di kitab Kisah Para Rasul dicatat demikian, saudara. Mujizat-mujizat terjadi di dalam pelayanan Paulus itu. Bahkan dikatakan demikian, sapu tangan yang pernah dipakai Paulus atau kain yang pernah dipakai Paulus itu dikirim kepada orang-orang yang sakit. Ketika orang bersentuhan dengan sapu tangan dengan kain itu, mereka sembuh. Nah, keren banget. Kenapa ini terjadi? Karena janji Allah begitu. Kuasa Allah akan selalu menyertai pemberitaan Injil. Jadi saudara, cuman sekarang banyak sekali anak-anak Tuhan ini pikiran melenceng kemana-mana. Melencengnya itu begini, pengen melihat mujizat tapi tidak mau bersaksi. Dari mana ceritanya? Ayo. Pengen menyaksikan kebangunan rohani tapi tidak mau memberitakan kebenaran. Dari mana ceritanya? Kita berharap kita hanya duduk-duduk menanti-menanti kita mengalami mujizat, kita melihat mujizat. Kita mau melihat yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan, tuli mendengar. Nggak bakalan. Karena 80% pekerjaan mujizat seperti itu dipakai dalam rangka penjangkauan jiwa.
pemberitaan Injil, Alkitab berkata untuk meneguhkan kesaksian pemberitaan Injil itu, supaya orang percaya kepada Tuhan. Ayo, selama ini kita yang merasa sudah terlalu mapan dengan kerohanian kita, ayo mari kita bangun dari diri kita. Kenaikan Yesus Kristus ke surga ini seharusnya mengingatkan kita bahwa tugas-tugas pelayanan di muka bumi ini menjadi tanggung jawab kita. Amin, saudara. Amin. Saudara rindu melihat perubahan? Saudara rindu melihat perubahan? Ayo, beritakan kebenaran. Beritakan kebenaran. Saya percaya sekali, saudaraku, ketika kita beritakan kebenaran, kita lakukan kebenaran, Roh Kudus bekerja, orang-orang berubah. Ya, saya beberapa hari lalu menonton, saudara, nonton film Anak Perdamaian yang di Papua, yang ada orang dari luar itu datang dari Jerman itu. Wah, itu benar-benar mereka tidak kenal apa-apa. Betul. Tapi mereka masuk ke sana, memberitakan Injil, mereka hidup di sana. Sampai akhirnya mereka menerima Injil di sana. Seperti itu yang harus kita lakukan. Kalau sekarang kan beda, saudara. Ketika kita mau diutus pelayanan, kita katakan begini, enak nggak di sana? Ada sinyal nggak? Ya tuh. Kita berdoa, oh Tuhan, ini aku, utus dia. Jangan salah. Ini kabur sekarang. Melalui peristiwa kenaikan Yesus ini, Tuhan mau kita kembali kepada pengertian ini. Amin. Bahwa setelah Yesus naik ke surga, tugas tanggung jawab itu diserahkan kepada kita. Dan kita diperlengkapi untuk itu. Sebabnya saya ajak kita, ayo bangkit, beritakan kebenaran. Kepada siapa? Kepada semua orang. Karena saudara tahu, mungkin saudara katakan, nah itu maunya Bapak. Tapi saudara tahu, saya mau katakan demikian. Kalau saya hubungkan kepada kondisi yang sedang dialami bangsa kita pada saat ini, bahkan dialami bangsa-bangsa, itu tidak lepas dari kurangnya pemberitaan kebenaran dari anak-anak Tuhan. Bahkan mungkin gereja terlibat, orang-orang percaya terlibat, membuat dunia ini tercemar. Coba kita lihat deh, Yesaya 24. Ayo, Yesaya 24. Lebih baik saya baca mulai ayat 1, saudara, berarti karena kalau bisa ditampilkan satu-satu ayat. Ini jadi perikopnya jelas, nubuat tentang akhir zaman. Saya baca mulai ayat pertama, Bapak Ibu ya, tolong diikuti. Yesaya 24, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya perhatikan, dikatakan demikian. Sesungguhnya Tuhan akan menembuskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikkan permukaannya dan akan menyerahkan penduduknya. Ayat 2. Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Jadi tidak ada bedanya pada saat masa kesukaran ketika bumi mengalami ketembusan itu. Seperti nasib hamba laki-laki, demikianlah nasib tuan. Seperti nasib hamba perempuan, demikianlah nasib nyonya. Seperti nasib pembeli, demikianlah nasib penjual. Seperti nasib peminjam, demikianlah nasib yang meminjamkan. Seperti nasib orang yang berhutang, demikianlah nasib orang yang berpiutang. Saya mau tanya dulu, bukankah kejadian ini terjadi sekarang? Nasib orang yang tidak punya uang sama yang punya uang hari-hari ini sama. Rentan. Sama. Ayat 3. Bumi ditanduskan setandus-tandus dan akan dijarah sehabis-habisnya, sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman ini. Ayat 4. Bumi berkabung dan layu, ya, dunia merana dan layu. Langit dan bumi merana bersama. Ayat 5, perhatikan kenapa ini terjadi. Ayat 5 berkata begini, bumi cengar karena penduduknya, nalo
nubuatan ini di kitab Mika. Kalau saudara membaca, bumi celaka karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang. Halo? Sebab mereka mengubah ketetapan yang sudah dibuat dan mengingkari perjanjian abadi. Itu penyebabnya kenapa dunia tandus. Itu penyebabnya kenapa bumi jadi cemar. Sampai ayat 6 berkata demikian. Sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi dan penduduknya akan mendapat hukuman. Sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap dan manusia akan tinggal sedikit. Masalah itu bagi Tuhan? Enggak. Mungkin justru ketika kita berdoa, Tuhan ya ada udah banyak korban. Tuhan mungkin bilang begini, masalah buat lo. Bapak Ibu, saya mau seperti ini bisa mengikuti, bisa memahami. Ayo, perhatikan ini. Air anggur tidak menggirakan lagi, pohon anggur merana, dan semua orang yang bersuka hati mengeluh. Bukankah itu terjadi sekarang? Orang tadinya yang suka traveling, orang tadinya yang suka shopping, sekarang semua mengeluh. Bukan itu sedang terjadi? Why? Ayat 5 berkata bumi celaka karena penduduknya. Kenapa? Ada undang-undang dilanggar. Bahkan pembuat undang-undang melanggarnya. Dengan baik para pembuat undang-undang bertobat loh. Mungkin saya pendeta yang tidak terlalu ngotot berdoa supaya corona lalu. Tidak. Dari awal musim corona saya itu sampaikan ayat ini ke beberapa orang. Bagi saya secara pribadi, pertobatan jiwa jauh lebih penting daripada corona berlalu. Itu sebabnya di rumah istri anakku saya selalu ajak berdoa. Kami selalu berdoa begini. Tuhan, kalau corona ini membuat orang jadi bertobat berbalik kepadamu, biarkan ini berlanjut. Karena itu jauh lebih baik daripada corona berlalu, kemudian manusia kembali ke pesta pora, manusia kembali kepada kejahatannya. Dan pada akhirnya ketika mereka mati, masuk neraka semua. Bagi saya pertobatan jiwa jauh lebih penting daripada corona ini berlalu. Dan sampai sekarang saya tidak ngotot mendoakan corona berlalu. Kenapa saya berani begitu? Saya baca di dalam kitab Yeremia, Nabi Tuhan yang hebat itu, melihat kondisi bangsa Israel yang sekarat pada waktu itu. Dia berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, meminta supaya bangsa itu dipulihkan. Saudara tahu sebelum Tuhan 3 kali Tuhan berbicara kepada Yeremia, berkata demikian, jangan berdoa untuk bangsa ini, sebab aku tidak mendengar doamu. Jangan berdoa desak aku tidak mau melakukan, kata Tuhan. Kalau Tuhan izinkan begini-begini, mau bilang apa loh? Harus koreksi kita. Saya mau katakan begini, gereja juga harus bertobat. Terlalu banyak kita kompromi. Kita tahu itu salah, bahkan anggota jemaat kita. Tapi demi menjaga supaya mereka tidak pindah gereja, kita bilang, tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa, dengar baik, pertanggungjawabkan. Saya beritahu kamu harus bertobat. Sekali lagi dengar baik, ini direkam, dengar baik. Bahkan setelah di-upload ke YouTube, dengar baik. Hei para pemimpin, hei para pembuat undang-undang yang selama ini melanggar undang-undang, bertobat loh. Kalau kau tidak mau ke neraka, bertobat. Kalau kau mau melihat bangsa ini dipulihkan, bertobat. Gereja juga bertobat. Jangan pemerintahanmu hanya pemerintahan seperti seorang motivator. Gereja harus berani berkata dosa adalah dosa, kebenaran adalah kebenaran. Kalau tidak, ketidakbenaran akan terus mencemari bumi ini. Di dalam kitab Mika pasal 7 17 dikatakan, manusia oleh karena ulah manusia
bumi ini tandus dan cemar. Siapa yang bertanggung jawab? Kita yang dipercayakan Tuhan, yang telah didelegasikan tugas itu, supaya sekeliling kita diubahkan. Kalau kita tahu begini, masih diamkan kita? Hei gereja, kau masih berkata kan, tidak apa-apa, yang penting perpuluhan Bapak masuk. Masih begitu kan? Ketika gereja tidak melakukan tanggung jawab yang telah Tuhan Yesus berikan kepadanya untuk memberitakan kepada orang, dengar, itu berarti gereja ikut mencemari bumi. Ketika anak Tuhan tidak melakukan tanggung jawabnya menjadi saksi kebenaran, diterima tak tidak, tapi lakukan tanggung jawabmu. Kalau kau tidak melakukannya, itu artinya kau ikut mencemari dunia ini, sehingga bumi ini ditanduskan setandus-tandus. Saya hanya berdoa kepada para tim medis. Saya hanya berdoa kepada anggota TNI Polri yang berurusan dengan COVID ini, Satpol PP, lembaga kemasyarakatan, para tim relawan yang benar-benar dengan sepenuh hati mereka memberikan hidup mereka untuk menolong orang-orang yang terpapar COVID itu. Saya hanya berdoa untuk mereka dan keluarga orang-orang yang sedang mengalami paparan itu. Selebihnya itu saya hanya berdoa, Tuhan, kalau corona ini, kalau COVID-19 ini membuat orang akhirnya balik kepada Tuhan, lakukan aja terus sampai mereka bertobat, sampai orang kaya tidak berdaya, tidak bisa angkat dada berkata, oh saya hebat karena kaya, sampai mereka tidak bisa begitu, sampai mereka bertekun itu, sampai mereka berkata, ternyata hanya Tuhan yang bisa diandalkan. Amin. Ayo, pengen melihat kebangunan rohani di tempat kita, di kota kita, di bangsa kita. Ayo, lakukan tugas tanggung jawab yang telah Tuhan berikan kepada kita. Karena kenaikan Yesus ke surga itu isyarat bagi kita, supaya kita ambil alih tugas pelayanan yang masih Yesus tinggalkan di dunia ini, supaya itu bisa diselesaikan. Dan jangan berkata, tidak doa saja. Saudara berkamuflase dengan itu, supaya kedengaran saudara rohani atau punya rohana. Berdoa, yes, tapi jangan lupa, ayo bersaksi, beritakan kebenaran. Tapi Pak, begini, tapi Pak, itulah konsekuensinya. Kalau nggak begitu, kan percaya Yesus. Otak kita udah dikotori, dicemari oleh pemberitaan-pemberitaan. Kalau Yesus enak, kalau Yesus itu begini, begitu, diberkati, berlimpah-limpah. Itu hanya pemuasan daging, tahu tak? Tapi sesungguhnya orang-orang begitu tidak bisa melihat isi hati Bapa yang sesungguhnya. Melihat supaya semua orang bertobat dan berbalik kepada Bapa. Jadi saudara, yang ketiga, pesan yang perlu kita mengerti, kita ketahui bahkan kita lakukan dari kenaikan Tuhan Yesus adalah bahwa tugas-tugas dunia ini telah didelegasikan kepada kita, dan itu sudah dimulai sejak Yesus Kristus naik ke surga. Siapa yang memulainya? Para murid yang berlanjut kepada kita semua. Yang terakhir, keempat, pesan yang keempat yang perlu kita ketahui, kita mengerti dari kenaikan Yesus, bahwa Yesus pasti datang kembali dengan cara yang sama. Artinya bahwa Yesus pasti datang kedua kali ke dunia ini. Coba kita kembali ke kisah para rasul tadi, ayat yang ke-11, kisah Rasul 1 ayat yang ke-11. Kisah Rasul 1 ayat 11. Demikian firman Tuhan, ini malaikat yang berbicara kepada mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa
akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Percaya dengan amin. Saudaraku, melalui kenaikan Yesus, malaikat itu beritahukan kepada para murid bahwa dia yang naik ke surga yang kamu lihat ini, dia akan datang lagi dengan cara yang sama. Caranya saya tidak terlalu bahas sekarang, saya tidak terlalu permasalahkan. Mungkin juga ini maksud Yesus datang di awan-awan, diselimuti awan kemuliaan lalu turun, mungkin saja begitu. Tapi saya hanya lebih fokus, atau saya mau lebih fokus membicarakan tentang kedatangan Yesus yang kedua. Pada saat itu para murid kan sudah ngomong-ngomong, lihat Yesus, waduh dia pergi, waduh dia naik ke surga. Melihat itu mereka bilang begini, hei, kenapa kamu bengong aja? Itu cuma kata-kata berkata begitu. Kenapa kamu bengong aja? Kenapa kamu pergi melongok di situ? Dia yang kamu saksikan naik itu dia akan datang lagi. Saya nangkap pesan dia datang lagi. Artinya apa? Sejak Yesus naik ke surga, malaikat itu sudah beritahukan bahwa Yesus akan kembali lagi datang ke dunia. Dan sudah tahu kalau saudara lihat nanti di ayat-ayat yang berhubungan dengan itu dikatakan, setelah itu para murid itu kembali ke Yerusalem. Apa yang saya mau sampaikan kepada saudara? Ketika saya baca ini saya tangkap sesuatu apa itu? Malaikatnya sudah katakan demikian. Dia pasti datang lagi. Tapi kalau sekarang pergilah, persiapkan diri dengan baik untuk menyambut kedatangannya itu, karena dia pasti datang. Amin. Jadi kedatangan Yesus ini mengkonfirmasi kepada kita bahwa dia pasti akan datang lagi. Kalau dia pasti datang lagi, yang malaikat itu mau katakan, persiapkan dirimu sebaik mungkin. Jangan bengong aja di situ. Tapi persiapkan dirimu. Karena dia pasti datang. Kapan datangnya? Tidak ada seorang pun yang tahu. Kok begitu? Yesus yang ngomong. Yesus yang mengatakannya. Yesus bilang begini, tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat tidak tahu, anak sendiri tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Artinya apa? Kedatangan Yesus kedua kali itu benar-benar itu rahasia besar pula. Rahasia besar. Dia hanya mengingatkan kita, berjaga-jagalah, berjaga-jagalah. Karena dikatakan pada saat kedatangannya itu, nanti bisa saja orang dua seranjang, tiba-tiba satu orang diangkat, satu tinggal. Artinya orang yang benar bersiap-siap diri ini, dia diangkat, yang satu tinggal. Ketika ada dua orang di ladang, lagi kerja, lagi mengirit, lagi memilah, putar kilangnya. Lalu satu diangkat, satu tinggal. Itu artinya apa? Artinya benar-benar kedatangannya itu tiba-tiba banget. Bahkan firman Tuhan berkata kedatangannya seperti pencuri di tengah malam. Tahu Bapak Ibu pencuri di tengah malam tidak pernah pakai apa-apa. Kalau seorang mau mencuri ke rumah saudara, dia tidak WA saudara dulu, tidak. Atau di email, atau di SMS atau telepon. Lalu bilang begini, Pak, nanti malam saya mau datang nyuri di rumah Bapak. Saya mau masuk dari jendela sebelah kanan paling belakang itu. Kalau begitu bukan pencuri namanya, hanya teror. Pencuri dia akan datang ini. Dan Alkitab menggambarkan seperti itu. Kalau seperti itu gambarannya, artinya kedatangan Tuhan itu bisa saja subuh, bisa saja di pagi hari, bisa saja tengah hari, bisa saja sore, bisa saja malam. Bisa saja waktu kita sedang beraktivitas, atau bisa saja sedang kita tertidur. Itu sebabnya Yesus berkata, berjaga-jaga kamu. Bahkan ada beberapa perumpamaan yang diberikan tentang itu, seperti 10 gadis, 5 bijaksana, 5 bodoh. Orang yang berjaga-jaga yang akan ketemu dengan mempelai laki-lakinya itu. Orang yang bersantai-santai, orang yang berkata, tunggu, masih panjang, tunggu. Dengar baik. Kalau kita berkata ada dua. Ayo saudara, jangan sampai lagi. Kalau saya melihat tanda-tanda ini benar-benar sudah tidak terlalu lama lagi. Sekalipun tidak terlalu lama, saya pun tidak tahu. Karena memang berita ini dari dulu udah begini. Itu sebabnya di zaman Rasul Petrus, nanti baca di kitab 2 Petrus. Zamannya Petrus itu sampai banyak orang yang mengolok-olok orang-orang percaya termasuk para rasul. Kamu dari dulu beritanya begitu, katanya Yesus mau datang. Mana? Tuhanmu lalai kali, Tuhanmu lupa kali, dan ingat janji kali. Nanti baca 2 Petrus pasal 3 berkata begitu.
Tapi saudara, Roh Kudus menjawab begini melalui Rasul Petrus. Tidak, Tuhan tidak lalai. 2 Petrus 3:9 berkata begini. Dia tidak lalai. Dia hanya sedang bersabar, menanti dan menunggu orang-orang, semua orang berbalik dan bertobat kepada Tuhan, sebab dia tidak menginginkan satu orang pun binasa. Nah, hanya karena itu. Dan ketika saya baca, saya diberi pengertian, benar juga. Saya bertobat 20 sekian tahun yang lalu. Tepatnya tahun 93 akhir lah ya. Kalau saya lihat Yesus datang tahun 90 pas. Waduh, saya kena neraka saudara. Karena aku belum bertobat. Iya. Jadi kalau Tuhan belum datang sampai pada saat ini mana baik? Jangan-jangan masih ada keluarga yang belum dalam Tuhan. Tuhan masih menantikan mereka. Jangan-jangan masih ada teman dekatmu yang belum di dalam Tuhan. Tuhan mengasihi mereka, Tuhan mau mereka dibawa kepada Tuhan. Siapa yang membawanya? Anda yang membawa. Itu sebabnya demikian. Tapi waktu Tuhan terus berjalan. Ketika kairosnya Tuhan itu benar-benar sudah tiba. Dengar-dengar. Mau orang bertobat, mau tidak, dia mesti datang. Dan kalau itu datang, orang-orang tidak bertobat atau mengeraskan hati, mereka akan menganga dan akan menangis jadinya menyesal di situ. Itu sebabnya saudara. Ayo, melalui peristiwa kenaikan Yesus ke kayu salib ini, ke surga ini. Ayo, berikan pikiran hati kita disadarkan bahwa kita sedang diingatkan. Yang pertama, Yesus itu benar-benar datang dari surga. Itu sebabnya dia kembali ke surga dan tujuannya untuk mempersiapkan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Yang kedua, untuk menggenapi janji pencurahan Roh Kudus. Nanti di hari pencurahan Roh Kudus kita bahas itu. Yang ketiga, bahwa pendelegasian tugas yang pernah Yesus janjikan kepada murid-muridnya itu sedang dimulai. Yang terakhir, memberitahukan kepada kita bahwa kedatangan Yesus kedua kali ke dunia ini adalah pasti adanya, dan kita diminta untuk mempersiapkan diri supaya ketika dia datang benar-benar kita siap sebagai mempelai perempuan yang akan mengadakan perjumpaan ilahi dengan dia. Kalau dikatakan berjaga-jaga di sana bukan berarti orang lain melek terus tanpa tidur, tidak. Tapi dikatakan berjaga-jaga di sana secara spirit mereka bersiap-siap, hati mereka, jiwa, roh mereka siap ketemu dengan Tuhan. Sekalipun dia waktu tertidur, tapi rohnya tetap menyala untuk Tuhan. Ketika Yesus datang kedua kali, pada waktu kita tertidur, kita tetap diangkat bersama dengan dia. Itu yang dimaksud berjaga-jaga. Amin. Amin. Apakah saudara rindu berjumpa dengan mempelai pria kita Yesus Kristus? Amin. Itu sebabnya persiapkan diri saudara. Jangan lengah, jangan bersantai. Ayo, mari lakukan tugas pelayanan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Terus bersaksi beritahukan kebenaran supaya dunia ini, supaya orang-orang sekeliling kita mengalami kemuliaan yang diberkati oleh Allah, sehingga mereka memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.